Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kamu buat dia terjerat panah asmara. Jadi ini adalah readingan tentang menebak-nebak siapa yang kira-kira jatuh cinta sama kamu. Kamu tuh tanpa sadar membuat dia jatuh cinta. Jadi, seperti biasa, ini adalah general reading. Energi bisa tidak dan energi bisa vice versa. Karena diperuntukkan untuk banyak orang, jika ini kamu pengen dibuatkan secara personal khusus, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harus sabar dalam menunggu balasan aku. Oke? Seperti biasa, kalau yang namanya general reading ini beda sama pick a card. Dimana siapapun kalian yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Dan kalau pick a card itu pakai intuisi. Kalau misalnya general reading, kamu tinggal seperti terkoneksi saja sama diriku. Ibaratkan lepasin semua kepenatan. Dan yang selalu aku buat itu, video-video yang aku buat di YouTube itu berisi energi, dimana energinya diperuntukkan untuk healing. Jadi siapapun yang butuh healing, walaupun kamu gak kepo tentang siapa yang bikin siapa yang kamu buat jatuh cinta itu, kamu bisa sit back, enjoy, relax, lepasin semua belenggu, lepasin semua energi negatif, diganti dengan energi healing yang aku berikan. Oke, biasanya emang agak ngantuk nanti kalau misalnya kamu claiming energi healing ini. Dan untuk claiming energi healing, kamu nonton dari awal sampai akhir, jadi jangan setengah-setengah. Oke? Seperti biasa, sebelum kita mulai, aku harus bersihkan energi kamu dulu dari energi negatif. Oke? Spirit guide, angel, divine power, like God and says. Thank you for blessing that you're giving me. This gave me permission to clear their energy from any negativity. Remove all the negativity that come from inside them, that come from outside, that's surrounding them, banishing all the negativity. Thank you, and please replace it with positive energy, with light and with love. Oke, thank you. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu seperti biasa, baru ntar energi orang itu gimana. Oke? Ini kamu buat dia terjerat panah asmara. Setiap aku dengerin aku baca itunya, judulnya kayak pengen ketawa sendiri. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to the people who watch this video. Give permission and protection to see through their energy right now. Tell me about their current energy right now. Under the Ten of Cups, I just need one card. Tell me about their current energy. Sama the Fool, di sini ada energy pieces, Scorpio, Cancer, ada Aquarius juga. Aku melihat kalian orang yang suka adventure, suka sesuatu aktivitas yang energetik ya. Di sini suka traveling, suka jalan-jalan. Aku juga ngeliat di sini orang yang punya potensinya banyak. Ada sedikit childishness dari kamu. Dari The Fool di sini kenaifan. Dari Ten of Cups ada sebuah completion. Aku melihatnya lagi mendapatkan kepuasan. Ada sesuatu journey, perjalanan yang dimulai baru. Ini karena yang aku lihat banyak. Ada yang perjalanan di karir, ada yang perjalanan di percintaan, ada yang perjalanan di pertemanan. Jadi ada sebuah awal mula baru di hidup kamu. Dan di sini di keluarga kamu juga energi harmonis ya. Lagi mendapatkan sebuah keharmonisan. So aku bakal lihat dari tarot deckline tentang energi kamu. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. Kalau kamu lihat di sini sebenarnya kamu dikelilingin sama orang yang positif, orang yang loyal sama kamu. Di sini ada energi the devil, ada Capricorn. Oke, secara energi, kamu punya passion yang besar. Kadang-kadang agak kurang sabar ya. Terus aku lihat di sini
kamu ada problem sama ego, sama illusion, ada banyak misteri di dalam hidup kamu. Terus yang aku lihat di sini ada addiction to something. Jadi ada yang orang addiction to power. Jadi kalau misalnya ngomongin soal kehidupan, pasti kita ada godaannya nih. Contoh, kalau orang fokus ke karir, pasti ada godaannya di mana dia akan punya ketergantungan sama power, sama kekuasaan yang dia punya. Ada juga yang ketergantungan sama cinta, ada juga yang ketergantungan sama orang lain. Ini ada sebuah hal yang kamu tergantung, punya kecenderungan untuk ketergantungan. Bisa juga pola makan, lifestyle, dan ini sesuatu yang reckless sih. Reckless itu dalam arti yang sembrono ya. Karena dari the fool di sini, apa yang kamu lakukan berdasarkan kenaifan aja gitu. Contoh gini. Awalnya kamu gak suka kopi, kamu minum kopinya enak, lama-lama everyday kamu minum kopi itu. Sementara kamu tahu jika kamu minum itu terus-terusan, itu akan merusak kesehatan dirimu, contohnya kayak gitu. Jadi ada sesuatu hal yang awalnya tuh kayak coba-coba, awalnya cuma kayak gak sengaja, terus keterusan. Be careful sama hal itu. Dari energi the devil yang aku lihat juga di sini ada energi possessiveness, obsessiveness. Cuman yang aku lihat secara energi, ini sedang melakukan self reflection. Cuman ada beberapa dari kalian yang gak suka sama sifat negatif diri kamu sendiri. Kita nggak bisa remove itu ya. Yang bisa kita lakukan berdamai sebenarnya gitu. Oke, aku bakal lihat tentang energi orang tersebut yang kamu buat dia menjadi jatuh cinta. Kamu buat dia terjerat panah asmara. Siapa orangnya? Spirit guide, angel, Ivan, power, like cutting yourself. Tell me about the person that madly in love with them. Kamu buat dia terjerat panah asmara. Siapa orangnya? Energinya gimana? Ada Three of Swords. Ada The Lovers. Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius. Aku ngeliatnya dia ada choices, ada pilihan. Oke. Bisa kamunya yang punya orang lain atau dia yang punya orang lain? Oke. Dijelaskan. Oke. Bisa kamunya yang punya orang lain atau dia yang punya orang lain. It means seperti gini loh. Saat kamu berada di hidupnya dia, ini agak sulit untuk melakukan persatuan. Kenapa? Karena ada batasan atau ada hambatannya di komitmen. Bisa dia yang sudah punya komitmen atau kamu yang sudah punya komitmen gitu. Dari energi Three of Swords, secara energi dia keadaannya lagi begini, lagi sakit hati, lagi bingung, dan di sini karena ada pilihan gitu. Jadi kadang-kadang orang saat punya pilihan itu akan semakin pusing sih sebenarnya. Jadi kalau kamu nanya, kamu buat dia terjerat panah asmara, sebenarnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Dimana sisi positifnya adalah dia menjadi mengerti apa itu cinta, sementara negatifnya adalah dia tuh kayak terbelenggu loh, nggak bisa ngapa-ngapain loh, karena ada rasa sakit di situ. Jadi di sini ada heartache, ada rasa kecewa, yang bisa dibilang mungkin dia ngerasa kamu nggak bisa untuk dicapai nih. Dia ngerasa kamu nggak bisa dia miliki gitu. Ada rasa batasan. Bisa juga kamu sama dia ada sebuah perbedaan. Jadi batasan itu yang namanya Three of Swords, third party situation, itu bukan hanya kayak ada orang lain nih dalam hubungan ini, tapi juga karena ada lingkungan lain juga bisa. Atau kayak gini contohnya, keluarga dia demanding dia untuk memiliki pasangan yang mempunyai adat istiadat yang sama, contohnya kayak gitu. Berarti keluarganya dia juga bisa jadi third party situation itu gitu. Jadi konsep untuk third party-nya banyak di sini ya. Cuman kalau memang keadaannya tidak terlalu happy kalau kayak gini. Okay, let's see. Tell me more. Kamu buat dia terjerat panah asmara, siapa orangnya? Energi orang ini gimana? Energi dianya ada Page of Wands. Lagi penuh dengan excitement. Jadi dia tuh orangnya kayak seperti anak kecil baru masuk toko permen. Jadi saat dia kenal kamu,
oh my god ternyata bisa kayak gini, oh my god ternyata aku punya passion gitu loh. Jadi dia baru ngerasa punya gairah, punya kebahagiaan. Dan di sini aku ngelihatnya dari Page of Wands, passionnya luar biasa, gairahnya luar biasa saat ini. Istilahnya lagi berbunga-bunga banget, cuman berbunga-bunganya dibarengin sama tadi kekecewaan karena gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia punya energi untuk berpacu energi buat bergerak, dia punya energi buat punya effort yang banyak, cuman saat dia mau melakukan ada sebuah restriction. Jadi kayak ibaratkan ada sebuah pagar gitu loh. Kita lihat ya siapa orangnya. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I will say my ghost, I can speak the truth. Tell me more about who is this person that is caught in love with these people who watch this video. Kamu buat dia terjerat panas marah. Ada The Star, di sini ada energi orang yang cukup populer, tapi juga aku lihat energi healingnya banyak ya. Dia punya culture dari beberapa contoh ya, misalnya keluarganya dari adat, sisi orang tuanya yang sosok bapaknya dari adat A, ibunya dari adat Z, contohnya kayak gitu. Jadi ada culture yang nge-mix dia, jadi dia mempunyai pola pikir yang terbuka gitu. Terus aku melihatnya di sini dia cukup mengayomi. Dia nggak suka melihat hal-hal yang bisa dibilang tidak berperikram manusiaan. Dan dia tuh suka membantu, suka melakukan volunteering. Aku juga melihat di sini kalau dia melihat ada ketidakadilan, dia pasti langsung kayak tergerak gitu hatinya. Cuman yang aku lihat di sini memang dari segi sifat, aku juga melihat ketulusan di sini ya. Jadi saat dia ngebantu orang lain itu berdasarkan ketulusan, bukan berdasarkan hitung-hitungan. Di sini ada Knight of Wands, ada Page of Wands, dia suka exploring. Knight of Wands yang aku bilang dia tuh orangnya cukup aktif gitu dalam melakukan sebuah effort, sebuah usaha dalam untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dari The Temperance aku lihat di sini balance antara sisi spiritual, supranatural, sisi kehidupan duniawinya lumayan balance. Aku juga ngelihat dia suka belajar hal-hal yang berbau holistik di sini. Holistik tuh contohnya tuh kayak apa ya? Contoh pengobatan alternatif, reiki, hal-hal yang berbau dengan energi, meditasi. Aku juga melihatnya dia suka belajar. Dan belajarnya itu bukan hanya belajar secara akademis ya. Aku lihat soal kayak filosofi kehidupan gitu, pelajaran soal kehidupan, pelajaran soal agama-agama. Dia juga suka untuk mempelajari hal itu. That's why aku melihat di sini ada sebuah hal yang balance di hidupnya dia. Jadi walaupun dia berserah diri sama yang di atas, dia tetap buka mata untuk melihat realita gitu. Tell me more about who is this person. I just need 2 card. Ada The Lovers lagi, di sini ada energi Gemini, ada energi Sagittarius, ada energi Aquarius, Aries, Leo, but also di sini juga ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising dari zodiak yang aku sebutkan ya. Terus aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang bisa dipercaya sih, karena dari ketulusannya dia lumayan grounded. Jadi dia kayak misalnya kamu punya masalah nih, kamu cerita sama dia gak ngejudge itu. Jadi dia tidak menjudge kamu dari permasalahan kamu atau dari tindakan-tindakan yang kamu lakukan, karena dia cukup balance ya orangnya, cukup seimbang dan cukup down to earth juga, sederhana. Walaupun dia punya plenty. Dari Ten of Pentacles aku bisa lihat dia datang dari keluarga yang cukup bersahaja. Keluarganya cukup mempunyai rezeki yang bagus ya, untuk bisa menanamkan dia soal pelajaran kehidupan, menanamkan dia soal akademik yang bagus, memberikan fondasi untuk dia akademis yang bagus, tidak memberikan dia kekurangan dalam segi kebutuhan pokok.
Jadi kebutuhan pokoknya terpenuhi. Terus yang aku lihat di sini cukup mempunyai keharmonisan di sudut pandang soal percintaan. Jadi karena dia memiliki contoh keluarga yang kayak harmonis gitu loh. Terus yang aku lihat di sini, kamu ada sedikit perbedaan sama dia, tapi perbedaannya bisa jadi cara cara orang tua kalian itu mengasuh, karena kayak ada perbedaan tempat. Contoh ya, kamu di kota A, di kota B gitu loh. Karena kan pasti dari lingkungan sekitar cara untuk memberikan pelajarannya beda. Karena kayak contohnya ya, contoh secara metafora aja ya. Kamu sekolahnya di sekolah yang warna hijau, dia sekolah di sekolah yang warnanya putih, contohnya gitu. Jadi ada sebuah perbedaan di situ juga. Sekolah kehidupan juga beda. Aku tapi melihat energi kamu sangat selaras sama dia. Terus yang aku lihat di sini, dia cukup aware ya akan kehidupan sekitarnya dia. Jadi care banget. Jadi kalau misalnya ada yang kesusahan, dia langsung bantu. Walaupun dia bakalan kelihatan distance. Jadi walaupun awal ketemu, dia tuh bakalan terlihat seperti menarik diri. Gak terlalu mikirin soal percintaan atau tidak. Terlihat seperti dia menyukai dirimu, tapi dia aware. Nyadar gitu. Kalau kesah kamu apa yang kamu gak suka, apa yang kamu suka, dia nyadar gitu. Oke? Aku bakal konfirmasi lagi tentang orang ini siapa. Spirit guide, angel, divine power, what I got. And God says, I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to set people who watch this video. I want to know about the person that got in love with them. Kamu buat dia terjerat panah asmara. Ada the Eight of Swords. I think I need 40 card to represent their stability or their foundation of life. The Ace of Swords and then the Five of Pentacles. Ada rasa ketakutan dia untuk tidak bisa memprovide atau memberikan sebuah kehangatan. Terus aku lihat di sini kamu sama dia bisa mempunyai pekerjaan yang sama, lingkungan kerja yang sama, atau kamu mempunyai teman yang sama. Cuman dari Trio of Pentacles ini juga banyak macam-macam ya, karena yang di sini banyak. Ada yang kerja bareng, ada yang ketemu di kerjaan, lewat kerjaan. Dia bisa klien kamu atau kamu klien dia. Ada yang ketemunya berdasarkan dikenalin sama teman. Dia memahami kegiatan profesional kamu memahami kegiatan profesional dia. Jadi dia paham pekerjaan kamu paham pekerjaannya dia. Dan di sini ada rasa dia ingin membantu kamu untuk menjadi lebih sukses. Dari Trio of Pentacles kalau aku ngelihat di sini energinya memang bisa dibilang kalian bisa bekerja sama dengan baik ya. Cuman dari Five of Pentacles, love language kalian terlihat sangat beda. Contoh love language yang beda, kamu orangnya suka dikasih support secara komunikasi. Dia sentuhan. Jadi ada sesuatu yang beda di sini. Eight of Swords, dia sebenarnya agak minder soal percintaannya dia. Ibaratkan kayak dry banget, dia udah lama tidak berada di dalam situasi dimana oh ternyata jatuh cinta kayak gini ya gitu. Oh ternyata cinta kayak gini ya. Aku pikir cinta tuh pakai logika gitu. Terus di sini karena landasan dia kan Ace of Swords ya, logika. Jadi dia menilai segala sesuatu berdasarkan rationality. Jadi sesuatu yang bisa dipahamin sama logika. Cuman aku melihat di sini dia yang lucu sama orang ini, dia sebenarnya punya banyak kesempatan untuk merasakan perhatian dari orang lain, cinta yang tulus dari orang lain, tapi dia kadang-kadang menempatkan dirinya dia sendiri di mana dia memilih atau memilih situasi untuk bersama-sama seseorang yang kayak
sesuai aja sama logikanya dia, bukan sesuai sama hatinya dia gitu. Dia terbelenggu sama pemikirannya dia sendiri. Jadi banyak yang dia pikirin, dia overthinking orangnya. Terus di sini aku melihat dari Ace of Swords, dia mempunyai kepintaran dalam berpikir dan berkomunikasi. Oke. Let's see ya. Orang ini juga pernah merasakan dimana rasa sakit lumayan dalam, cuman aku melihatnya dia juga punya experience atau permasalahan soal percintaan yang agak mirip sama kamu gitu. Oke? Kita bakal lihat dari sini dulu, tambahan tentang siapa orang ini, baru nanti aku bakalan lihat kenapa dia bisa jatuh cinta, dia bisa terjerat panah asmara oleh dirimu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada fish, it means dia mempunyai finansial yang oke banget. Dia punya karir yang bagus, dimana rezekinya selalu mengalir. Ibaratkan dia punya plenty. Dia tidak akan ngerasa kekurangan. Dia gak ngerasa kekurangan, karena emang dari awal keluarganya sudah memprovide dia dengan koneksi yang bagus. Dia diberikan koneksi yang bagus, diberikan kenyamanan yang sangat layak. Time is not running out, trust the timing. Aku ngeliatnya di sini juga ada divine timing yang berjalan di kehidupan percintaan kamu. Divine timing, it means apapun yang kamu lakukan, dimanapun kamu berada, apapun yang dia lakukan, dimanapun dia berada, akan ada momen dimana kalian bersatu. Divine timing, tapi yang ngatur semuanya alam semesta. Dia lumayan dominan orangnya, di sini king. Aku ngelihatnya juga takdir di hidupnya menjadi pemimpin. I see with more than eyes. Dia punya intuisi yang bagus. Dia melihat segala situasi bukan hanya berdasarkan pola sudut pandang dari matanya dia aja, tapi dari intuisinya dia, dari third eye-nya juga. I see dia juga punya third eye yang open ya. Bird di sini dia punya skill komunikasi yang bagus, tapi yang namanya bird, jadi kayak burung gitu. Dia orangnya suka ngobrol, suka cerita. Dia suka ngasih kamu cerita-cerita atau dia suka dengerin cerita. Ada good looking, parasnya rupawan. Aku lihat di sini slim konfirmasi kalau dia mempunyai postur tubuh yang slim, strong jaw, artinya dia mempunyai rahang yang cukup tegas, mukanya galak. Ada yang galak, terus ada yang strong. Dia punya kekuatan sih, dia bisa kekuatan di mentalnya dia atau di otoritas. Oke? Kita bakalan lihat dari oracle card dulu. Message for the people who watch this video. Kamu buat dia terjerat panah asmara. Free yourself. It's time to take back control of your life. Ini waktunya buat kamu ambil kontrol kamu sendiri. Jadi kamu harus mengkontrol diri kamu dan kehidupan kamu sendiri sebelum kamu bersatu sama dia. Saat kamu mendapatkan freedom, di situ kamu akan mendapatkan jalan untuk bisa bersatu. Ada codependency, addiction are affecting your romantic life. Yang aku lihat secara energi yang di sebelah sini ada kecenderungan untuk mempunyai adiksi. Yang tadi aku bilang, ketergantungan, adiksi untuk ke percintaan, ke kehidupan, ke material things. Ini hati-hati, jangan sampai si addiction ini dan possessiveness ini akan mengganggu sebuah komitmen. Oke, aku bakal lihat message-nya lagi.
Kayak dari sini. Tell me more about this person. Kamu buat dia terjerat panah asmara. Ada Page of Pentacle, Page of Sword. I just need one card to balance out. The Hangman. Di sini ada energinya Pisces Leo. Tapi aku lihat dia juga punya kepercayaan yang besar sama yang di atas ya. Dia punya faith. Aku juga ngeliat di sini dia mempunyai perspektif yang sangat bagus. Dia orang yang cukup tangguh. Aku lihat juga punya spirituality yang terus-terusan growing. Dia punya kebijakan atau kedewasaan soal spiritual yang semakin dia bertambah umur semakin dewasa, semakin bagus. Keikhlasannya dia bagus. Aku dari Page of Pentacle di sini lihat dia punya skill untuk bisa managing keuangannya sangat bagus. Cuman yang perlu kamu tahu, dia orang yang suka belajar. Kenapa dia tertarik sama kamu? Karena bagi dia, kamu adalah sosok yang bisa dia pelajarin. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin bagi dia ini kayak, ini sebuah misteri yang kayak aku mesti pelajarin nih tentang kamu. Saat dia pelajarin, cari tahu tentang dirimu, di situ dia kayak tumbuh rasa excitement. Jadi pengen dengar kabar kamu, pengen dengar cerita apa lagi yang kamu punya gitu loh buat aku gitu. Karena saat kamu komunikasi sama dia tuh rasanya senang banget, excited. Oke, ada sesuatu yang baru nih pasti nih kalau dia komunikasi sama aku gitu. Karena dari Page of Swords di sini, kadang-kadang ini drama, kadang-kadang ini gosip. Cuman positif gitu loh. Kayak kamu ngegosip sama dia, itu buat dia bahagia, excited. Okay, let's see ya. Yang perlu kamu tahu, what do you need to know about this connection? Ada Ace of Pentacle, dia bakalan kayak anugerah untuk diri kamu. I need one card. Aku juga ngeliat dia orang yang cukup baru ya di kehidupan kamu. Jadi ini bukan orang yang lama banget kamu kenal. Terus yang aku lihat di sini, kalau ada pentacle, ada mountain-nya, kayak gini loh. Di luar sana itu bakalan akan selalu kayak saat kita mendaki gunung pasti bukannya untuk berhenti di situ, pasti akan ada gunung yang lebih tinggi untuk kita daki. Sama kayak kehadiran dia itu bukan kayak finish line kamu. Jadi dia berada di dalam hidup kamu karena dia bisa ngebantu kamu untuk mendaki gunung yang lebih tinggi lagi gitu. Ngerti gak? Jadi pesannya kamu telah sendiri ya message dari aku ini. Oke. Ada Seven of Swords. Dia banyak banget cari tahu tentang dirimu. Dia ada sedikit kepo dan sedikit jealous tapi jealousnya bisa jadi kompetisi ya. Kompetisi tuh ya so-so lah di sini, bisa positif bisa negatif. Dimana dia nganggap kamu kayak mempunyai sesuatu yang lebih nih dari dia. Aku bisa banyak belajar dari kamu nih gitu. Aku pikir ya kayak dia, aku pikir kamu tuh aku pikir tuh aku punya banyak ilmu, ternyata saat aku kenal kamu lebih banyak ilmunya, kayak gitu loh. Dia mikirnya kayak gitu. Dari Seven of Swords ini bisa dibilang dia agak kewalahan untuk terus-terusan membuat kamu excited, karena awalnya juga aku melihat dia agak agak berusaha banget. Kadang-kadang orang yang kalau misalnya suka sama seseorang kadang-kadang nggak natural. Dia melakukan hal itu, kayak dia berusaha banget agar kamu tuh suka sama dia atau menarik perhatian kamu. Kadang-kadang too much yang akhirnya dia kewalahan. Aku harus gimana lagi nih gitu.
Cuman aku lihatnya salah satu alasan kenapa dia bisa jatuh cinta sama kamu dari hal-hal yang dia kepoin sih. Jadi ini konfirmasi dia tuh suka kepo, suka cari tahu tentang kamu atau suka nanya tentang kamu. Nah, dari hal-hal tersebut, dari informasi-informasi yang dia dapatkan, itu malah membuat dia semakin suka sama kamu. Kita bakal lihat tentang dianya lagi, apa yang perlu kamu tahu dari situasi ini. Two of Swords. Apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu lakukan tuh kayak udah jadi kayak sasaran tepat aja untuk bikin dia tetap jatuh cinta gitu loh. Terus aku ngelihatnya dia menargetkan kamu untuk apa nih tapi? Karena ini Swords sudah pasti tentang komunikasi dan informasi sih. Jadi ada banyak hal yang dia pengen tahu banget tentang diri kamu. Kepo banget. Cuman aku melihatnya dari Two of Swords, istilahnya dia go blind lah. Jadi menutup matanya dari realita-realita. Dia hanya bisa menggunakan intuisinya dia sama kamu. Gitu. Aku melihatnya di sini kayak dia coba, kayak misalnya ya temannya dia ngasih tahu nih, nggak bisa kayak gini, nggak peduli dianya, nggak ada nggak ada keinginan untuk mendengar orang lain sih kalau tentang diri kamu gitu. Aku bakal lihat tambahan dari oracle card ya sebelum kita lihat outcome ya. Tell me more about the situation. Ada wedding, the situation involve marriage. Jadi situasi kamu sama dia bisa sampai ke arah sesuatu yang komitmen serius. Tell me more about the situation. Unrequited love. There's not enough attraction and chemistry to keep this relationship going. Yang aku lihat dia ngerasa kamu tuh tidak terlalu into that person. Awalnya tuh kamu gak terlalu menganggap dia sebagai sosok only one lah. Karena banyak godaan atau banyak kompetisi. Dia ngerasa dia punya kompetisi atau vice versa ya. Chemistry kalian juga, yang tadi aku bilang, dia agak membuat-buat chemistry kamu sama dia. Cuman aku melihatnya di sini ada orang-orang sekitar ini ganggu ya. Orang-orang sekitarnya bisa dari kamu atau dari dia yang emang kayak ngehasut kayak gitu loh. Walaupun aku melihatnya di sini siapapun yang maskulin, dia effortnya lumayan besar ya di hubungan ini untuk menarik perhatian gitu. Kayak ada yang begging for attention juga. Kadang-kadang kalau kita terlalu kayak membuat-buat untuk mendapatkan atensi, kerasa gitu loh. Oke. Aku bakal lihat dari outcome dulu ya. Untuk hubungan ini outcome-nya gimana? Baru nanti ke inisial. Kamu buat dia terjerat tanah asmara. Ada Ten of Pentacles sama Ten of Wands. Jadi kita taruh sini aja. Ada grup di sini yang akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Ada yang grup yang sebelah sini mendapatkan sebuah beban, tantangan. Sebenarnya ini dua-duanya sama sih. Kalau misalnya yang aku lihat dari Ten of Wands kan responsibility dan beban ya. Ini ada sebuah komitmen yang dipikul. Tapi dari Ten of Pentacle ini juga sesuatu hubungan yang lumayan agak berat gitu koneksinya. Karena dari Ten of Pentacle udah pasti dibarengin sama tanggung jawab. Kalau jika ada tanggung jawab berarti di situ ada sebuah hal yang kayak bisa dibilang pelajaran untuk lebih dewasa gitu. Yang namanya pelajaran untuk dewasa, pelajaran untuk bijak, pelajaran untuk naik kelas itu udah pasti kayak tantangan lah gitu. Tapi outcome dari Ten of Pentacles sama Ten of Wands ini udah pasti ngomongin soal outcome yang kayak
sesuatu yang finish, sesuatu yang seperti ending and beginning. Jadi ada siklus yang ending nih dalam kehidupan percintaan kamu ya. Ada siklus yang berakhir untuk siklus yang baru dimulai. Tapi ini ada keberuntungan sama ada tanggung jawab. Kalau siapapun yang lebih dewasa di sini akan lebih menanggung tanggung jawab sih, gitu. Oke, aku bakal lihat si inisialnya. Oke ya. Ada E, ada T, ada W, ada K, ada B, ada W lagi, ada W lagi, ada R, ada Z, ada F, ada P, ada Q, ada B, ada R, ada C, ada K, ada P, ada Y, ada S, sama ada D. Jadi di namanya dia ada huruf ini atau ada inisialnya. Ada E, T, W, K, B, W, R, Z, F, P, Q, R, C, K, P, Y, S, D. Oke. Kalau karena di sini masih ada space kosong, sebenarnya readingannya udah. Karena masih ada space kosong, aku bakal lihat dari oracle card. Pesan untuk diri kamu buat dia tercerah panas. Ada self-indulgent, focusing on self-love, self-worth, time to heal, shadows work, self-appreciation. Ini ada istilahnya gini, ini waktunya kamu buat fokusin ke diri kamu sendiri, perkembangan diri kamu sendiri, belajar untuk memahami sisi gelapnya kamu. Terus ini waktunya buat kamu healing diri kamu sendiri sebelum kamu melakukan sebuah union, agar saat kamu melakukan sebuah union, sisi gelap kamu, sisi negatifnya sudah bisa terkontrol. Jadi tidak ada drama-drama lagi ke depannya. Message for the people watch this video. Oke. Ada passion, instant chemistry, like each other, equality, and having fun. Setelah kamu working on yourself, kamu bakalan lebih bisa punya chemistry lagi sama orang ini. Bakalan ngerasa sukanya itu equal. Tadinya kan sukanya nggak equal kan. Salah satu dari kalian lebih suka, lebih punya perasaan daripada satunya yang lain. Dan di sini nanti kalau sudah diselesaikan, si fokusin ke dirinya sendiri, chemistry-nya juga akan semakin dapat. The Grim Reaper, the relationship is over, no second chances, growth, transform your life. Ada situasi di mana yang third party situation ini akan berakhir, dan di situ ada sebuah transformasi. Nanti ada sekolah kehidupan yang dipelajari. Ada wedding rings, union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. Yang aku lihat juga ini the kind of relationship yang dua-duanya siap buat melakukan sebuah komitmen. Ini jenis hubungan yang sebenarnya dua-duanya siap buat untuk ke arah janji yang lebih suci lagi. Jadi ini ada sebuah koneksi, ikatan yang akan lebih ke arah komitmen. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa buku reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya mau request, silakan komen di bawah. Aku dengan senang hati membuatkannya. Kalau kamu juga mau benar-benar kayak ngasih tahu aku tentang judulnya apa, kayak gimana gitu loh. Kalau misalnya kamu mau request
Jangan sungkan-sungkan karena aku bakalan apa ya? Aku tuh kayak emang catetin satu-satu. Jadi sabar kalau aku mau buatin juga. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, subscribe, dan jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Thank you so much.